Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oma opa dan anak-anak yang ada di rumah, kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga untuk tanggal 18 November 2020. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari lagu dari Kidung Jemaat 64 bait 1, yaitu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang tetap hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami selaku umat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas berbagai pengalaman hidup yang mengajarkan kami untuk terus bertekun di dalam Tuhan dan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih karena pada kesempatan malam hari ini kami dapat kembali bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing mengadakan kebaktian rumah tangga. Kiranya melalui firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama,
semakin mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab dan panggilan kami selaku orang-orang yang percaya. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya, sekaligus juga memberikan kepada kami kekuatan supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Pakailah hamba-hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan dan ayat yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya dengan Pak Pendeta Agus akan membacakannya secara berbalasan per ayat. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom, selamat malam. Shalom, Shalom. selamat malam. Ya, malam semua yang di rumah ya. Ya, Pasti mulai ada rasa bosan ya Pak ya. Berbulan-bulan kita harus di rumah, tetapi tetap harus kita jalani dengan penuh syukur dan sukacita ya Pak ya. Iya betul. Ya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anak, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kesempatan malam hari ini, tema kebaktian rumah tangga yaitu bersama hadirkan masa depan yang lebih baik. Ya. Pasti setiap orang punya harapan dan masa depan ya, Pak Pendeta ya. Ya pastinya begitu Bu. Masa depan yang cerah, masa depan yang bahagia ya. Ya, masa depan biasanya untuk menggapainya kan orang merintisnya dari sekarang ya Pak ya. Ya pasti. Merintis dari sekarang. Harus ada upaya. Betul. Nanti kira-kira masa depan mau kita rancang seperti apa, walaupun manusia punya planning, tetapi tetap ya Tuhan yang menentukan segala-galanya ya. Tapi kita juga kan diberikan yang namanya akal budi pikiran. Iya, betul. Kayak misalnya kalau kita lihat hari sudah mulai mendung, berarti akan turun hujan ya Pak ya. Iya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Sedia payung sebelum hujan. Atau kalau bepergian naik kendaraan motor, berarti kan sedia jas hujan gitu ya Pak ya. Ya. Artinya harus ada persiapan ya. Ada hal-hal yang kita lakukan sebagai antisipasi untuk yang kita rancangkan di masa depan itu ya. Iya. Jangan kalau kata orang Sunda kumaha engke. Bagaimana nanti, tapi harus bertanya nanti bagaimana gitu ya. Engke kumaha gitu ya. Nanti bagaimana. Jadi segala persiapan harus dilakukan dari sekarang. Iya. Masalah nanti seperti apa
terjadinya itu tidak lepas dari karya Ya, Tuhan, dari betul. kehendak Tuhan ya. Seperti ini ya Bu ya, kan kita sehat nih sekarang, gitu ya. Ya. Kan kita tidak tahu kapan kita sakit ya. Betul. Nah dengan kedepannya kita tahu bahwa biaya kesehatan sangat tinggi, maka sebagai persiapannya kita ikut BPJS, gitu kan Atau ya. juga di jemaat kita bagus nih Bu ya. Kita kan tidak inginlah ada peristiwa kedukaan ya Bu ya, ya kan? Nah, Betul. tapi kita harus mempersiapkan gitu kan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, karena itu masuk menjadi anggota Pelayanan kedukaan. anggota KPKP ya. Ya. Nah, gitu ya Bu Anggota ya. pelayanan kedukaan ya, Komisi Pelayanan Kedukaan. Jadi kalau kita belum dipanggil oleh Tuhan ya berarti orang lain yang memakainya. Pak ya, Ya, itu dan- sebagai sarana saling berbagi, Betul. saling meringankan beban ya. Dan biasanya juga misalnya Bapak Ibu, karena salah satu contoh lagi ya, biaya pendidikan itu kan tinggi. Ya. Ada orang yang ketika punya anak sudah punya planning ke depan. Bagaimana nanti bisa mengkuliahkan anak? Oh, kalau nanti sekaligus besar, maka dicicil melalui asuransi pendidikan gitu ya Pak ya. Itu juga sama gitu ya. Artinya bahwa sebagai orang percaya kita berusaha memiliki sikap antisipatif untuk kehidupan dan masa depan Iya. ya. Walaupun tentu iman kita juga meyakini ya Pak bahwa Tuhan juga tidak lepas dari setiap campur tangannya ya dalam perjalanan hidup kita. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita juga disampaikan ya Pak ya oleh Rasul Paulus bahwa kedatangan tentang Tuhan Yesus dijanjikan membawa kebahagiaan. Iya. Oleh karena itu umatnya dalam menantikannya itu harus dengan harapan, harus dengan sukacita gitu ya, harus dengan rasa syukur, bukan menantikan tapi tidak produktif gitu ya Pak, Iya. bukan menanti diam saja. Betul. Jadi ada hal yang harus kita lakukan di dalam menunggu kedatangan Tuhan itu. Dia tidak berdiam diri. Jadi ada sesuatu yang kita persiapkan. Ya, ketika saat itu tiba, kita tahu bahwa saat kedatangan Tuhan itu adalah hari yang bahagia, gitu ya. Maka ketika betul tadi dikatakan sama Bu Ana bahwa ketika kita mempersiapkan kedatangan Tuhan itu juga harus didasarkan pada sukacita, gitu ya, dan Ya. rasa syukur. Ya, di dalam doa Bapa kami salah satu contoh ya Pak ya. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kan gitu kalau kita Ya, betul. berdoa Bapa kami. Artinya bahwa satu saat akan datang Ya. ya. Entah kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan gitu ya dalam perjalanan kehidupan kita semuanya. Demikian pula ketika Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang umumnya terdiri dari orang-orang yang sederhana, mereka menghadapi berbagai hambatan, menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, dan tidak heran mereka ingin supaya Yesus itu segera datang dan membawa perubahan. Iya. Seperti makan betul. cabai begitu ya Pak. Iya, betul. Begitu digigit terasa pedasnya gitu ya. Itu harapan-harapan mereka karena memang situasi mereka yang tidak Sulit, mudah yang ya. tidak mudah gitu ya. Cuma memang harus dipahami bahwa itu pun sebenarnya kan bukan ajaran yang sebenarnya ya tentang kedatangan Tuhan gitu ya. Tapi saat itu cukup santer di jemaat Tesalonika ada semacam, kalau ini mah hoax gitu ya Bu ya, kalau sekarang mah gitu ya ada isu gitu ya. Tuhan itu akan segera datang katanya gitu ya. Karena situasi mereka sedang sulit ya pasti ya mereka karena tahu bahwa ketika Tuhan datang itu akan membawa kebahagiaan. Jadi mereka tadi berusaha untuk kemudian berhenti beraktivitas gitu ya, menanggalkan semua rutinitas kebiasaan mereka karena ada isu tadi Yesus akan datang, sehingga mereka ya yang bekerja meninggalkan pekerjaannya gitu ya, karena tadi gitu ya. Memang itu diharapkan ya, cuma memang ini ada kesalahan dalam pemahaman. Ya, salah cara pandang gitu Ya, ya. betul. Jadi seolah-olah namanya menanti kedatangan Tuhan yang akan segera datang, ya udah berdiam diri, berhenti dari semua aktivitas termasuk pekerjaannya. Bahkan ada juga yang mencoba menghitung-hitung ya Pak, meramal ya. Dan dalam kehidupan kita juga ada banyak ramalan-ramalan tapi semuanya meleset. Tuhan akan datang tanggal sekian, tahun sekian gitu ya.
yang datang polisi ngegerebek gitu ya Pak ya. 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu kan sempat tuh ya. Iya. Ya, sebenarnya tidak perlu kita tahu ya, karena anak manusia pun tidak tahu kapan harinya Tuhan itu ya. Iya. Nah, ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus, tidak ada yang tahu. Yang perlu kita lakukan adalah bersiap-siap. Karena apa? Kedatangan itu tiba-tiba bisa Paulus ungkapkan bisa seperti pencuri yang datang kapanpun, bisa seperti perempuan hamil yang sakit pasti melahirkan gitu ya Pak, akan melahirkan. Jadi tidak tahu kapan terjadi, yang jelas ialah bahwa memang satu hari itu pasti akan terjadi, pasti akan datang. Waktunya kapan tidak ada yang tahu. Yang diperlukan itu adalah berjaga-jaga dan waspada sambil terus berkarya gitu ya. Jangan dilupakan dalam penantian itu waspada, berjaga-jaga dan tetap berkarya. Ya, betul. Jadi jangan sampai nanti gitu ya, ketika Tuhan itu datang ya kita tidak siap gitu ya, tidak siap dengan segala keberadaan diri kita gitu. Jangan kemudian tenang aja Tuhan datang kan kita pasti akan diselamatkan, kan kita pasti akan ditebuskan dosa-dosa kita. Jangan lupa bahwa di dalam karya penebusan itu juga ada aspek tanggung jawab yang harus kita lakukan ya. Kalau hidup kita tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga, tidak kemudian menerapkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini sebuah warning nih gitu ya, kita juga gitu ya, seperti pencuri tadi gitu ya. Ya kalau kitanya tenang aja, tapi kitanya nggak siap-siap gitu ya. Nah, juga kita harus dengan konsekuensinya harus siap ketika pencuri itu datang ya. Barang-barang kita diambil gitu kan ya. Nah, artinya apa? Ya artinya kan pasti kita harus siap-siap, walaupun kita tidak tahu pencuri datang, kan ada antisipasi yang kita lakukan. Misalnya apa? Memeriksa kalau tidur ya Bu ya, kunci pintu gitu ya, benar nggak sudah dikunci gitu ya, pagar sudah digembok. Kalau zaman modern ini juga ada yang pakai CCTV gitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan supaya yang pencuri yang datang itu yang tidak tahu kapan waktunya, kita sudah siap gitu. Ya. Nah demikian juga dengan kedatangan Kristus, itu yang dikatakan Paulus Bu ya. Betul. Jadi jangan karena belum datang nih terus ya terjebak pada pesta pora, kemabukan yang pada saatnya benar-benar datang bingung semua. Iya. Jadi kewaspadaan, sikap berjaga-jaga itu harus diperlihatkan dengan cara hidup yang benar tadi ya, yang disampaikan Pak Agus. Cara hidup yang benar yang bagaimana? Ya kita hidup dalam terang, jangan hidup dalam gelap. Ya, supaya kapanpun datang, ya kita dalam keadaan siaga dan kita memelihara iman, pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi tidak perlu kita tahu dalam arti menghitung-hitung ya, meramal-ramal, karena kita punya keterbatasan. Kita akan malu sendiri meramal tanggal sekian. Yang diperlukan dari kita itu adalah kesiapsiagaan, kewaspadaan, kemudian memelihara iman, pengharapan kasih, dan hidup dalam terang. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi pada saat kita menantikan sesuatu bukan tidak produktif ya, tetapi justru tetap berkarya. Ya, itu yang harus kita lakukan ya Pak ya. Iya, betul. Tadi menarik tuh Bu ya, iman, pengharapan dan kasih. Jadi kita ketika menantikan kedatangan Tuhan ini, iman itu tetap harus ada. Iman apa? Artinya kita yakin bahwa Tuhan pasti akan datang. Itu iman kita ya Bu ya. Betul. Bahwa Tuhan pasti akan datang. Yang waktunya tadi gitu ya, kita tidak tahu kapan waktunya itu. Pengharapan artinya apa? Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu akan membawa kebaikan, akan membawa kebahagiaan. Itu yang menjadi pengharapan kita, sehingga kedatangan Tuhan itu dinantikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kasih tadi gitu ya. Kasih itu artinya apa? Ya kita bisa memperlakukan kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tidak hanya melihat diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita bisa menunjukkan sikap hidup yang benar gitu ya di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi praktek hidupnya juga harus selaras dengan pengharapan dan iman kita itu. Ya. Paulus juga mengharapkan ya supaya melalui surat yang disampaikan bisa saling menguatkan, menghibur gitu ya, satu sama lain, saling membangun kehidupan bersama dalam menantikan kedatangan Tuhan itu.
Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan, kita terpanggil untuk menegakkan keadilan, kebenaran dengan iman, harap, dan kasih dalam doa kita, juga dalam upaya dan kerja nyata kita bersama. Karena menantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, menantikannya pasti. Ya, kapan datangnya kita tidak tahu pasti. Tetapi juga ada tanggung jawab kita bersama. Ya, bagaimana tadi sudah disampaikan, memelihara iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana kita terus berkarya sehingga ada sesuatu menjalankan tugas panggilan kita, ya. Betul. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai wujud tanggung jawab kita dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi saat ini, ya kita tahu juga bahwa memang terjadi begitu banyak perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari, ya. Dan tentu saja di dalam setiap perubahan itu juga ada dampak yang kita rasakan. Tetapi percayalah bahwa di dalam segala sesuatunya itu, ya sebagaimana firman Tuhan kita tadi, kita tetap meyakini gitu ya, bahwa bagaimanapun juga gitu ya, iman kita kepada Tuhan itu tetap harus kita pelihara dalam kehidupan kita tumbuhkan, dan terus kemudian kita praktekkan iman itu gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang juga menjadi hal yang sangat penting nih bagi kehidupan kita pada saat ini. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Betul. Satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Semua, ya, walaupun masih mengalami dampak pandemi, tetapi kita harus punya keyakinan bahwa tidak pernah Tuhan abai terhadap kita. Oleh karena itu, mari kita bersama hadirkan masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan menghimpunkan persembahan, dan siapa yang memberi dengan sukacita akan diberkati oleh Tuhan. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan menaikkan persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat dan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar bersama, mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat-Mu terpanggil untuk menjalani dan menghadirkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Ada banyak hal ya Tuhan, kadangkala kami abai, kami seringkali melewatkan waktu kami dengan sia-sia. Namun melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa hari Tuhan bisa kapan datang saja, bisa kapan datang, dan kami harus bersiap-siap, kami harus berjaga-jaga, kami harus
tetap memelihara iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan, serta kami juga dalam penantian kiranya terus berkarya sehingga kami dapat mengukir hal yang terbaik dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas setiap berkat, pemeliharaan, dan cinta kasih Tuhan, kami telah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat ya Tuhan, oleh para penatua untuk mengembangkan pelayanan. Ajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Keluarga yang merawatnya pun diberikan kesukacitaan. Berkati anak-anak kami dalam proses belajar ya Tuhan. Kiranya mereka tetap memiliki semangat untuk mewujud nyatakan cita-cita, harapan, dan masa depan mereka. Berkati para orang tua yang mendampingi putra-putrinya yang terus mengarahkan mereka untuk mencapai mimpi mereka, mewujudkan mimpi mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik dalam pergumulan kehidupan pribadinya, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, kebijaksanaan, supaya setiap pengambilan keputusan yang mereka ambil kiranya selaras dan mengutamakan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang punya perencanaan-perencanaan ke depan, kiranya Engkau yang berkarya di dalamnya. Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami, mereka bisa menerima itu sebagai rancangan Tuhan yang terindah. Tuhan Allah kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang yang mereka cintai. Kiranya Tuhan menguatkan dan hiburkan mereka. Untuk pelayanan majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi, pengurus pos kebaktian, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa Roh Kudus, dan penyertaan, supaya dalam pelayanan yang mereka lakukan disertai kesungguh-sungguhan, rasa syukur, bahkan keteladanan yang boleh diperlihatkan. Tuhan Bapa di sorga, untuk Kabupaten Karawang menyongsong pilkada yang akan dilakukan, kiranya Tuhan juga memberikan situasi yang kondusif, dan biarlah siapapun yang terpilih nanti akan menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Karawang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, menghadirkan upaya-upaya penegakan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, bahkan untuk mengatasi pandemi COVID. Kami yakin ini adalah upaya yang tidak mudah, namun ketika Tuhan juga memakai mereka, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada mereka, kiranya mereka akan mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas kepentingan kelompok pribadi dan golongan. Biarlah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini akan tetap terpelihara karena Tuhan bersama dengan masyarakat dan bangsa kami. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan. Dan kami saat ini juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian rumah tangga saat ini. Tetap jaga kesehatan dan terus pelihara rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati.